Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di Ambu Laili. Materi kita kali ini adalah tematik kelas 5, tema 9, subtema 2, muatan, pelajaran, bahasa Indonesia, dan IPS. Ini adalah pembelajaran ketiga. Tolong dibuka halaman 76. Perhatikan contoh iklan di samping. Sejuk menyegarkan, sesegar keindahan alam. Kalimat dalam iklan tersebut bersifat singkat, padat, dan jelas. Orang yang melihat iklan tersebut akan tersugesti dengan kesegaran minuman dan segera ingin menikmatinya. Sekarang kita perhatikan contoh iklan mie instan. Iklan yang kalian lihat itu kadang-kadang ada lagunya. Orang yang tertarik bisa ikut menyanyikan lagu tersebut. Oleh karena itu, khalayak akan tersugesti ingin menikmati sensasi rasa mie instan yang diiklankan. Pengulangan kata hingga berkali-kali pada lagu dalam iklan sering dilakukan. Pengulangan kata pada iklan merupakan pilihan kata yang digunakan untuk menunjukkan sasaran iklan. Contohnya, sasaran iklannya untuk para kaum remaja. Selain itu, pengulangan tersebut bertujuan untuk menonjolkan informasi yang dipentingkan. Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan ciri-ciri bahasa iklan elektronik adalah agar mampu menarik perhatian khalayak atau masyarakat umum. Beberapa ciri bahasa tersebut sebagai berikut. 1. Pilihan kata yang digunakan menarik, tepat, logis, dan sopan. Pilihan kata yang digunakan memiliki sugesti bagi khalayak. Menonjolkan informasi yang dipentingkan, dan terakhir digunakan untuk menunjukkan sasaran. Apakah sasarannya untuk orang tua, untuk balita, atau untuk remaja? Sekarang kalian coba mengidentifikasi bahasa iklan elektronik. Produk yang diiklankan. Kalian bisa ambil iklan air mineral. Ciri-ciri bahasa iklannya memiliki sugesti bagi khalayak. Yang kedua, iklan mie instan. Ciri-ciri bahasa iklannya menonjolkan informasi yang dipentingkan. Yang ketiga, iklan sampo misalnya. Atau kalian bisa menuliskan langsung merek dari samponya. Ciri-ciri bahasa iklan. Pada iklan sampo sering disebutkan kandungan yang ada di dalam sampo, sehingga membuat rambut jadi bersih, wangi. Maka ciri-cirinya adalah menonjolkan informasi yang dipentingkan. Untuk nomor 4 dan 5, kalian cari sendiri ya. Sekarang buka halaman 80. Jenis usaha dalam kegiatan ekonomi. Untuk pembelajaran ini, kalian bisa memberi garis bawah info-info penting yang ada dalam teks berikut. Pertanian. Hasil pertanian ada beberapa macam, antara lain padi, jagung, kacang, singkong, kedelai, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Perkebunan. Tanaman yang ditanam di perkebunan antara lain kopi, kelapa, kelapa sawit,
coklat, tembakau, dan teh. Peternakan. Peternakan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan unggas. Hewan besar contohnya sapi, kerbau, kuda. Hewan kecil contohnya kambing, domba, kelinci. Hewan unggas contohnya ayam, bebek, angsa, dan puyuh. Hewan unggas adalah hewan yang memiliki sayap. Berikutnya, perikanan. Perikanan ada 2 ya nak. Ada perikanan darat, ada perikanan laut. Perikanan darat ini terdiri dari air tawar dan air payau. Air tawar berada di kolam, danau, sungai, sawah, dan keramba. Air payau adalah air percampuran antara air tawar dan air asin. Biasanya ada di dekat laut, berbentuk tambang. Air tawar, contoh ikannya adalah lele, nila, dan gurami. Sedangkan air payau, contohnya udang dan bandeng. Kalau perikanan laut, tentu saja adalah ikan-ikan yang berasal dari laut. Contohnya tongkol, tuna, dan salmon. Kehutanan. Hasil hutan yang dapat dimanfaatkan antara lain kayu, rotan, damar, dan kemenyan. Pertambangan. Hasilnya adalah mineral-mineral, minyak bumi, batu bara, emas, tembaga, dan besi. Perindustrian. Usaha perindustrian dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau perusahaan. Contoh industri: mengubah benang menjadi pakaian, mengolah karet menjadi ban, dan mengolah kayu menjadi mebel. Perdagangan. Perdagangan dapat dilakukan antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara. Nah, kalau perdagangan antar negara itu disebut dengan ekspor impor. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah usaha memasukkan dan membeli barang dari luar negeri. Jasa, contohnya pemandu wisata, ojek, beca, angkutan umum, dan usaha di bidang pariwisata. Ya anakku, sampai sini dulu pembelajaran kita. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.